Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis mau kasih hati-hati aja ya, warning kepada mereka-mereka yang masih percaya bahwa oli full sintetik itu bagus. Kalau dari yang udah penulis coba, secara garis besar itu bisa disimpulkan bahwa oli full sintetik yang buatan lokal terutama itu sampah ya. Harganya mahal, tapi kita tidak bisa merasakan apanya sih yang lebih baik daripada oli yang dalam tanda kutip semi sintetik. Di banyak grup oli, orang-orang itu pada ngomong oli full sintetik itu baik, oli semi sintetik itu tidak baik, oli mineral itu buruk, gak awet dan sebagainya. Yang perlu diketahui adalah oli itu kita harus nilai dari kendaraannya juga ya. Kalau kendaraan kita standar, kita harus abaikan testimoni-testimoni dari mereka-mereka yang misalnya sudah bore up, komplit, kompresi 14 gitu ya. Kita nggak bisa pakai acuan mereka. Untuk oli, kita harus pakai yang sama-sama standar, yang masih murni, yang nggak begitu jauh dari kondisi standar. Karena ketika kondisi mesin sudah berubah, maka kebutuhan mesin itu bisa berubah. Ketika kebutuhan mesin sudah berubah, maka oli yang cocok itu juga berubah. Dan oli itu karakternya sangat banyak. Nggak cuma soal kekentalan, nggak cuma soal aditif, tapi banyak ya. Pemakaian beda saja beda, padahal motornya sama. Motor sama-sama standar, satunya hobi ngebut, satunya enggak. Satunya untuk ngocek, satunya cuma untuk dekat-dekat, beda. Jadi kita nggak bisa langsung ngantem kromo, wes kalau oli ini pasti bagus ya. Penulis sendiri juga ya nggak maksa, oh meseran SA40 itu bagus, oh meseran B40 itu bagus, Pastrol 15 W50 itu bagus. Karena ada di suatu kondisi di mana oli itu jadi tidak ideal, jadi tidak bagus. Cuma sekarang ini kualitas oli turun sangat drastis. Saking drastisnya, oli yang tidak ideal ini jadi kelihatan ideal. Saking jeleknya oli sekarang. Yang turun itu bukan cuma oli-oli yang murah ya, tapi juga oli-oli yang mahal. Kemampuan olinya sudah tidak seperti dulu lagi. Oli yang dulu harganya 4 kali lipat itu bagus ya, sekarang wah wis podo ae. Oli harganya 4 kali lipat, kita ngomong merek yang sama ya, 4 kali lipat atau 3 kali lipat lah ya. 4 kali lipat seiso lah, wis 3 kali lipat biasanya. Oli yang harganya 3 kali lipat itu tidak 3 kali lebih baik daripada oli-oli murah, tapi mungkin cuma 0,3% lebih baik atau 3% lebih baik. 30% aja enggak ya. 30% itu sih lumayan, tapi 30% itu tidak ya. Kita sudah nggak bisa lagi pakai acuan masa lalu.
Karena ya penulis pernah ngerasakan sendiri ya. Pernah ngerasakan sendiri dulu pakai oli mineral gimana rasanya, pakai oli full sintetik gimana rasanya. Sama-sama 20W50 mineral versus 20W50 sintetik. Dan itu pun dari pabrikan terpercaya. Kayak dulu penulis, wah, takjub banget dengan oli Castrol GPS 20W50. Ya, penulis juga sudah konfirmasi ulang dengan NMAX ini. Mau nggak takjub gimana ya? Dulu itu motornya penulis itu 135 km per jam top speednya. Dipakai setengah jam gaspol terus. Kuat. Gak ada apa-apa nih. Suara mesin nggak jadi berisik, kopling ya sih enak, top speed yang nggak keganggu. Tapi terus ternyata kemudian muncul oli Castrol 20W50 ya, penggantinya Castrol GPS. Nah, saat itu penulis merasakan pertama kali betapa kualitas oli turun drastis. Sama-sama tulisannya full sintetik. Wah, wis nggak jauh beda ya. Itu mungkin tahun 2000-an ya. Sama-sama full sintetik, sama-sama buatan Castrol. Tapi yang Castrol GPS malah gak ada tulisannya full ya. Begitu ada tulisannya full, wis jadi gak enak. Sebelumnya penulis juga pernah coba oli Repsol semi sintetik ya. Wah, enak banget ya. Cuma penulis sekarang nggak pernah nemu lagi oli itu ya, karena kalau nggak salah botolnya warna oranye. Nggak pernah nemu lagi oli itu semi sintetik, tapi enak banget. Harganya dibanding dengan harga oli biasa saat itu cuma 2 kali lipatnya. Kalau nggak salah oli biasa 25.000, termasuk yang golongannya federal, golongannya oli-oli umumnya lah ya, 25.000. Itu olinya harganya 50.000. Wah, dari beda segitu, wah, betul-betul sangat layak sekali beli oli sintetik atau semi sintetik pun oke banget lah. Nah, sekarang beli oli harganya 3 kali lipat dari oli yang biasa, yang harga murah. Weh, gak kerasa ya. Kalau dulu beli oli harga 2 kali lipat itu efeknya bisa sampai 4 kali lipat atau lebih ya. Kalau sekarang beli oli yang ada tulisannya full sintetik, jangankan 2 kali, 50% aja nggak ada, 20% aja ya wis makso ya. Mungkin cuma aditif tok sing lebih baik, tapi bahan olinya tidak. Ya, ini juga contohnya lah. Barusan penulis coba apa jenenge, gaspol kerhambat ih. Amit. Gaspol langsung kerasa der gitu, kayak ya apa kono, kayak ono rime gitu ya. Ini oli full sintetik yang menulis sekarang pakai ini. Oli full sintetik sing lek gak salah hargane normale 100
120 atau 140 mungkin ya. Oli total 4T900 nang bungkusnya wis ana tulisane full sintetik ya. Tapi aduh, dibanding oli masa lalu kayak ya terakhir kan Federal Supreme XX jauh ya. Federal Supreme XX ini pemakaian sekarang berapa? 73 km, karena apa-apa nih. Saya gak kerasa bedanya dari awal itu. Masih kurang jauh untuk bisa tahu perubahan kualitas olinya. Tapi ini mulai dari 20 km kemarin sudah terasa. Ini di 74 km penulis mau pakai 0-100 kok gak tego. Sebelumnya juga penulis pengalaman pakai oli Repsol Smarter Piro 10W40 yang Jaso MP ya, yang sekarang Jaso MA. Harganya juga normalnya mahal, 150.000 per botol. Sementara itu harga oli Repsol normalan itu adalah di bawah 50.000, 3 kali lipat harganya. Tapi secara kemampuan ya sama buruknya kayak ini. Sampai penulis merasa butuh harus ganti apa jenenge, harus pakai Sado SGR juga untuk membuat mesinnya jadi halus lagi. Bahan olinya ya yang terutama itu. Kalau dulu yang membedakan oli murah dan oli mahal selain dari aditifnya itu bahan oli. Kalau dulu ada spesial oli mineral ya wis kayak gitu-gitulah, warnanya coklat, cepet jadi coklat, nggak tahan lama. Dulu kayak gitu. Penulis kemudian nyoba oli sintetik ya, tentu yang impor. Keren, kerasa banget bedanya dari sisi bahan olinya ya. Dulu memang belum memperhatikan apa sih efek bahan oli, tapi kan sekarang sudah. Dan penulis pun jadi tahu apa yang penulis rasakan zaman dulu itu adalah karena terutama bahan olinya. Wah, lus tenan. Motor penulis dulu suaranya senyap-senyap ya, dibanding ya kira-kira sama lah kalau ketika naik motor Next 2 atau Honda Beat penulis ya, motornya sehat-sehat. Tapi aduh sayangnya sekarang. Jadi sekarang ini jangan terlalu memuja oli full sintetik, apalagi kalau buatan pabrik Indonesia. Karena ini yang penulis sekarang pakai ini buatan Singapura. Buatan Singapura full sintetik, tapi ya gak sip juga. Nah ini penulis jadi skeptik juga nih, soalnya penulis beli 9 Circle. Tapi 9 Circle-nya bukan yang tipe PAU ya. Soalnya tipe PAU gak ono sing mlebu nang Indonesia. 9 Circle-nya kayak yang mungkin bahan hidrocrack mungkin ya. Tapi kalau lebih parah ya mbok maneh. 9 Circle harganya 280.000 full sintetik, tapi ya koyoke kok mungkin kayak gini juga lah. Sembuh lah. Nanti penulis coba apa bener kalau oli full sintetik itu bagus. Karena ya dari nyoba 100 merek oli lebih, oli yang baik gitu biasanya merek-merek lama. Merek baru waduh elek-elek kabeh. Bahkan penulis curiga Fastron Techno itu sudah nggak sebaik dulu lagi, apalagi yang 10W40 atau lebih encer, karena terutama dari bahan oli ya yang turun drastis kualitasnya. Ya wes itu saja.
Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.